Selama ini kan permasalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai. Lalu ada orang juga yang mempermasalahkan ini kuasa kalau tidak ada materai tidak sah. Itu adalah orang-orang yang mungkin pada saat kuliah S1-nya itu cuma sampai kantin. Sengkarut konflik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti masih bergulir kencang hingga sampai saat ini. Apalagi kisruh panas ini sudah memasuki babak yang baru dengan hadirnya proses pemungutan suara guna menentukan kepastian masa depan uang sebesar 1,5 miliar itu. Berdasarkan data yang tertera dalam laman web pemungutan suara, mayoritas donatur cenderung berharap jika uang itu dikembalikan kepada yayasan, yang kemudian disusul dengan pengembalian kepada donatur di posisi kedua. Sementara opsi memberikan uang itu kepada Agus harus berada di urutan paling bawah. Namun, entah apa hasilnya nanti, polling tersebut akan diserahkan ke pengadilan yang akan dijadwalkan pada hari Jumat 22 November mendatang. Lantas, seperti apa Novi menyikapi hasil sementara polling donatur yang cenderung lebih memilih untuk menyerahkan uang itu kepada yayasan? Serta benarkah pula Pablo Benua berharap hasil polling dapat mematahkan keyakinan dan ucapan dari Farhad Abbas? Jadi kita memang kenapa menunggu hasil polling, ya memang sebenarnya yang berhak untuk memutuskan. Selama ini kan permasalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Artinya dengan adanya polling ini mematahkan omongan itu. Bahwa donatur seberapa besar sih yang memberikan memang benar-benar mau Agus pakai buat apa saja boleh. Lalu seberapa besar sih pihak-pihak yang justru ingin bahwa Agus digunakan itu untuk pengobatan mata, begitu kan? Lalu ada seberapa besar sih yang ternyata ketika diberikan adanya permasalahan ini, udah deh mending nggak usah kasih ke Agus kan begitu. Jadi kita kembalikan lagi murni kepada para donatur karena mereka yang berhak begitu. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Konsepnya begini, kita pada saat Novi ke podcastnya Densu mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Agus ya mengalami kekerasan dengan penyiraman air keras itu kan kisahnya dijual ke publik, kisahnya diberikan kepada publik, sehingga itu sudah menjadi tujuan. Ada kesepakatan non-verbal. Yang mana kesepakatan tersebut ketika mereka transfer artinya tujuannya untuk pengobatan mata. Tidak akan mungkin mereka sudah jelas dengar cerita bahwa ada penyiraman air keras, pengobatan mata dan lain-lain. Ini untuk biaya rumahnya Agus, nggak ada itu seperti itu. Sehingga karena ada hal itu kita kembalikan lagi kepada donatur. Kalau uangnya belum dipakai pengobatan mata, maka hak untuk menentukan uang tersebut arahnya kemana ada di donatur. Gitu. Bukan di kita juga. Bukan dari pihak yayasan juga gitu. Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Novi, kamu kasih aja, gak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta, semoga kalian semua masuk neraka. Munculnya proses pemungutan suara tentu memancing rasa tidak suka dari pihak Agus Salim, khususnya Farhad Abbas.
Dalam berbagai kesempatan pun, Farhad tak segan menyuarakan kekecewaannya. Tidak tanggung-tanggung, Farhad Abbas bahkan diduga siap berupaya keras agar polling itu tidak dianggap sah di mata hukum. Apalagi, surat kuasa yang disediakan pihak pelaksana tidak tampak adanya materai yang tertempel. Melihat aksi vokal Farhad, Pablo Benua pun menanggapinya dengan santai. Pasalnya, Pablo sudah menjamin keabsahan laman web tersebut. Dan untuk perkara materai, Pablo Benua cukup membalasnya dengan sentilan pedas dan menohok. Jadi yang pertama, kalau memang ada yang mengatakan bahwa keabsahan daripada polling tersebut itu diragukan, begitu ya. Polling tersebut jelas diawasi oleh Kemenkominfo, di mana kita itu sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada nomor tanda daftarnya itu. Itu sebagai bukti, sebagai bentuk bahwa kita diawasi oleh Kominfo. Teman-teman kalau mau ngecek tinggal scan barcode-nya keluar kok itu. Nanti langsung diarahkan ke database Kominfo, begitu ya. Lalu ada orang juga yang mempermasalahkan ini kuasa kalau tidak ada materai tidak sah. Itu adalah orang-orang yang mungkin pada saat kuliah S1-nya itu cuma sampai kantin. Cuma sampai di kantin. Kenapa? Materai itu bukanlah bukti bahwa absahnya atau tidak suatu dokumen. Materai itu adalah pajak pembuatan dokumen. Artinya kekuatan hukum suatu dokumen tidak hilang meskipun ada atau tidaknya materai gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan itu, ya itu saya khawatir dia pada saat sekolah hukumnya itu cuma sampai assalamualaikum pulang aja. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materainya daripada sumbangannya. Kalian jangan cari sensasi ya. Di sisi lain, perlawanan Farhad Abbas terkait diadakannya proses pemungutan suara tidak berhenti sampai di perizinan saja. Pasalnya, Farhad Abbas yang sampai detik ini masih meyakini jika uang itu mutlak milik Agus telah membongkar fakta yang menyebut donasi tersebut memiliki sifat amal alias charity. Sehingga penggunaannya mutlak di bawah kehendak Agus. Bagaimanapun Agus menggunakannya, sekalipun bukan hak donatur, terlebih hak Novi. Selaku pihak yang tergabung dalam penyelenggara, Pablo Benua pun menyuarakan pendapat yang berbeda drastis dengan apa yang dituturkan Farhad. Lantas, seperti apa pandangan Pablo Benua terkait hal itu? Serta benarkah pula Pablo melihat jika Farhad salah mengartikan kata amal alias charity? Nah, kalau pihak sana selalu bilang ini charity, itu juga adalah persepsi yang salah. Karena charity itu kata itu diambil dari bahasa Latin, disebut dengan caritas. Caritas itu mempunyai makna kebajikan tertinggi di dalam Kristen. Nah, sehingga kata caritas itu hanya mengarah kepada satu kelompok, golongan tertentu. Akhirnya dulu di zaman Yunani dibuatlah kata pengganti untuk charity. Kata pengganti itu disebut dengan filantropi. Filantropi itu adalah cinta terhadap manusia, cinta kemanusiaan. Nah, artinya charity dengan filantropi ini punya makna yang sama. Akan tetapi peruntukannya yang berbeda. Berada di lingkupnya yang berbeda, kan begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara filantropi, kita senyum sama orang aja filantropi. Kita salamin orang aja itu filantropi. Kita elus-elus kepala seorang anak aja itu filantropi. Artinya kita cinta terhadap sesama manusia. Donasi masuk nggak di dalam golongan filantropi? Tentu masuk. Tapi bagiannya yang berbeda. Donasi untuk spesifik. Dia pikir memang penyebutan donasi, tapi jenisnya itu kan charity. Yaitu amal aja, malam amal. Jadi kalau sudah beramal buat Agus ya jangan lagi dialih-alihkan dengan yang lain gitu. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1.000 orang buta. Ini kan memang khusus buat amal, charity buat Agus. Sumbangan buat Agus bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity,
Sehingga dia bilang untuk berobat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti itu. Jadi jangan asik bahas filantropi, asik bahas ini adalah amal. Kalau di dalam amal, kita nikah aja juga amal kok. Menjadi amal pahala buat kita kok. Itu poinnya sih. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar-pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus gitu. Jangan dibalik-balik lagi. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang, prank. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan operasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Nggak ada kompromi buat Novi, nggak ada kompromi buat Gary, nggak ada kompromi buat siapa aja yang sengaja mengganggu saya, ya. Kemarin kami sudah ke Dinsos, kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan lebih lanjut. Gue selalu bilang begini ya, donatur itu kata dasarnya itu donor kan, gitu. Donasi itu kata dasarnya donor begitu. Donasi itu ada terbagi dalam 4 hal. Donasi sosial yang sekarang dilakukan oleh Tenovi, lalu ada donasi bencana alam, donasi pendidikan, dan donasi lingkungan hidup gitu. Kenapa harus dipecah-pecah secara spesifik? Karena memang donasi itu bermakna menggalang dana untuk kepentingan atau suatu tujuan yang spesifik. Maka kata dasarnya adalah donor. Sama halnya kalau kita donor ginjal atau donor darah kepada seseorang. Bisa nggak kita darah kita yang kita berikan bukan untuk transfusi darah? Justru darah kita itu dipakai buat nyiram tanaman, kan nggak bisa. Sama kalau kita ke mall-mall, donasi untuk hewan langka, harimau Sumatera misalnya atau apapun itu. Bisa nggak ternyata orang sudah kumpulkan dana itu, ujung-ujungnya uang donasi tersebut dipakai buat pendidikan? Juga tidak bisa. Jadi donasi harus spesifik. Terlepas dari kisruh mengenai polling kepastian masa depan uang donasi, Farhad Abbas nampak masih menempuh berbagai cara untuk mengembalikannya ke tangan Agus. Karena mau bagaimanapun, keyakinan hati Farhad bahwa uang itu sah milik Agus masih berdiri kokoh hingga detik ini. Walau diterpa berbagai tudingan miring maupun perlawanan keras, Farhad tak sedikit pun gentar. Bahkan Farhad sudah memboyong Agus Salim dan timnya ke kantor Kementerian Sosial pada hari Rabu 20 November 2024 kemarin. Dalam kunjungan itu, ia dan Agus berniat untuk melaporkan aduan terkait gerak-gerik Novi. Namun, tiada disangka-sangka, Farhad justru mendapatkan kabar mengejutkan. Bahwa sejatinya, Novi sudah terlebih dulu mendapat teguran dari Kemensos lantaran proses penggalangan dana untuk Agus diduga tak berizin. Lantas, seperti apa penjelasan Farhad Abbas terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula kunjungannya ke Kemensos kemarin? Agus ke Depsos nih untuk mengadu. Sabar Gus ya. Hari Senin udah operasi Gus. Silakan. Awas di sini nggak ada kodok. Tapi yang berkedok bukan yang berkodok ya. Silakan. Kita langsung diterima sama Ibu Kepala Biro Hukum sama Pak PLT Direktur Pak. Makasih semua. Semoga ada jalan solusi. Bukan polisi ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih semua. Semangat. Nah, ini apa? Depsos pembaharuan. Luar biasa. Gus, semangat Gus ya. Semangat. Semangat semua. Terima kasih. Doa. Baik-baik semua. Salam buat Pak Wamen. Apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu
seperti apa, aturannya di mana, apa ancaman hukumannya, dendanya, walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan menggunakan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, kita dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada 2. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawangan tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Tahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Gitu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi kan. Lu ada izin nggak? Itu aja kan, bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan, legal nggak? Lu jangan nggak legal, tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator Mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita, dibilang bodong agak lucu sih gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya, walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Gitu. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NP gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.